itu banyak sekali teman-teman dari Amerika sekolahnya yang mengajak, ayo Mor, ikut ya kongres ya. Saya nggak ngerti kalau itu kongres dari bagian dari PKI. Ya boleh, tapi aku boleh cerita ya. Oh boleh, pokoknya mau cerita apa tentang perpustakaan. Karena waktu itu Indonesia sama sekali tidak mengenal apa itu perpustakaan, bahkan nggak ada. Oh boleh, kamu boleh cerita apa aja deh. Dari sana saya mulai memperkenalkan apa itu perpustakaan, mengapa perlu. Walaupun itu mahal, katanya perpustakaan mahal, bukunya aja nggak cukup satu, mesti harus paling dikit 2. Bukan hanya 2, kalau perlu 10. Kalau buku wajib, itu kita harus punya paling tidak 5 eksemplar setiap judul. Terus itu udah diizinkan mulai dikenal perpustakaan. Tadinya nggak ada sama sekali. Itu artinya perpustakaan umum ya Bu, perpustakaan Idayu, yang artinya Ibu bertemu dengan berbagai macam kalangan masyarakat umum dari termasuk Bang Ali. Bang Ali Ali Sadikin. Kebetulan dia temannya Bang Sagung. Iya. Terus Bang Ali waktu mau berhenti, dia bilang sama saya, saya mau berhenti jadi gubernur. Perlu apa? Perpustakaan perlu apa? Wah, saya bikin daftar panjang sekali. Perlu ini. Mas Agung periksa, dicoretin semua. Pak, kenapa dicoret? Malu ah, minta malu ah. Ini bukan untuk Pak Mas Agung, bukan untuk saya, ini untuk umum. Ini yang diperlukan. Kalau kita nggak sanggup membeli semua rak misalnya, buku-buku. Sedangkan, tapi Mas Agung itu orangnya mengerti sekali. Kalau dia keluar negeri, oleh-olehnya selalu buku. Buku ya Ibu. Dan saya selalu bilang kalau beli buku jangan 1 ya, 2 paling tidak. Kenapa? Karena kalau dipinjam mesti ada 1 yang tinggal. Kan waktu itu Ali Sadikin mau memberikan dokumen ya, dokumen-dokumennya, tapi nggak jadi ya karena keburu. Kan Ibu sempat dijanjikan saya akan menyerahkan dokumen-dokumen saya kepada Bu Murtini untuk Idayu, tapi nggak jadi ya Bu ya? Sebagian jadi. Sebagian dapat. Sebagian nggak tahu karena ya waktu itu kan ada selisih dengan Soeharto. Payah sekali waktu itu. Tapi Pak Harto waktu itu kan kami dapat ruangan di Gedung Kebangkitan. Iya. Kebetulan Gedung Kebangkitan Nasional diresmikan oleh Pak Harto. Lalu Pak Harto diajak keliling sampai ke tempatnya Idayu. Lalu ditunjukkanlah buku-buku. Iya. Wah banyak ya buku katanya. Dan fotonya Bung Karno nyembah ibunya. Itu gede sekali, 1 meter persegi. Fotonya Bung Karno lagi nyembah ibunya. Terus Mas Agung pinta, Pak, fotonya. Senyum-senyum. Pak Harto senyum-senyum. Tapi senyumnya nggak manis. Senyum kecut. Musuhnya. Bung Karno. Iya, ingat Ibu. Pada saat Idayu ditutup ya, Ibu udah keluar ya. Ibu udah pindahkan. Dan sampai orang kan takut menyimpan koleksi tentang Bung Karno. Sampai ada satu pegawai Idayu di Surabaya, saya pernah ketemu orangnya udah sepuh sekali. Dia nyimpen beberapa buku tentang Bung Karno di plafon rumahnya. Oh, disembunyikan. Iya, karena orang nggak berani. Nggak berani, sangat ini banget. Padahal sayang sekali ya. Dan waktu itu sempat Idayu menawarkan ke Perpustakaan Nasional kan. Mereka nggak mau kan. Akhirnya ditaruh di gudang dan dimana sekarang musnah semuanya, nggak jelas kan. Karena anaknya Mas Agung tidak tertarik ya kan Bu. Itu sayang sekali padahal itu. Padahal Idayu yang pertama membuat semacam bibliografi. Ya. Karena selalu menerima buku baru yang dicetak, yang diterbitkan oleh penerbit lain, semua ngirim ke Gunung Agung waktu itu 2 eksemplar. Jadi kita punya bidang bibliografi paling lengkap.
Tapi sayang sekali Mas Tini waktu itu harusnya kalau dia pikirannya jauh ya tidak Diterima. menolak harusnya. Dia menolak. Dia sebagai perpustakaan nasional harusnya Harusnya nggak peduli siapapun, betul. bukunya itu harusnya disimpan. Kalau nggak boleh dibaca ya simpen aja. Dan Bang Ali itu sangat menolong Idayu. Sering sekali, malah saya sering sekali ketemu beliau, Bu Pendit, ini ada buku-buku gini perlu nggak? Perlu semua pokoknya Pak. Kalau Bapak punya buku nggak dipakai kirim sini aja. Kok nanti kamu kepenuhan? Nggak apa-apa Pak, pokoknya kirim. Dan barangkali memang kami tidak punya. Jadi dia rajin sekali ngirim buku. Dia kan sering ke luar negeri. Iya. Saya pesan sama Bang Ali, Pak kalau ke luar negeri jangan lupa oleh-oleh buku. Oh ya. Kamu bisa aja. Nah, itulah yang kita lihat kemampuan Bu Murtini untuk apa? Engagement dengan tokoh-tokoh. Dan kemudian Ibu menghadirkan tokoh-tokoh itu untuk bicara di Bicara, Idayu iya. ya, mengundang lapisan masyarakat semuanya. Itu sangat menarik, Bu. Karena itu kami dikasih tempat di gedung Kebangkitan Nasional. Itu banyak sekali tokoh-tokoh tua yang sudah nggak kerja, Iya. yang tidak dipakai oleh Pak Harto. Itu bercerita kepada saya. Ceritanya, kok menarik ya Pak ceritanya. Bagaimana kalau Bapak bercerita kepada banyak orang? Saya undang nanti orang-orang. Kebetulan ada tempat untuk untuk mengundang banyak orang. Nanti saya undang. Bagaimana kalau Bapak? Oh boleh. Minta izin nanti saya sama polisi. Pakai surat. Oh, sampai pakai izin ya Ibu? Minta izin. Iya. Saya bilang ini ada Bapak ini mau. Tapi polisi udah saya kenal. Bu Pendit, bagaimana tuh? Ibu kok minta Pak ini kan lagi dalam pertanyaan. Gak apa-apa orang cerita tentang zaman dulu kan perlu sekali. Tapi nggak apa-apa ya kira-kira. Nggak, pokoknya izinkan. Banyak tadinya ditolak. Sama polisi takut karena Pak Harto kan keras sekali. Nggak suka sekali sama zamannya Bung Karno. Terus itu udah akhirnya semua yang saya ajukan tuh diterima oleh polisi. Akhirnya hampir setiap bulan satu orang itu bercerita tentang masa lalu. Tentang masa lalu. Hanya saya pesan jangan menjelek-jelekkan Soeharto. sekarang. Boleh cerita masa lalu tapi jangan karena kalau nanti Bapak menjelek-jelekkan masa sekarang saya akan bahkan ditahan mungkin. Oh begitu ya? Iya. Yang datang sampai keluar ya Bu. Begitu dermawannya Mas Agung ya. Yang datang itu dikasih minum. Dikasih snack juga gitu ya. Botol itu. Enggak, minum aja. Minum aja. Tapi paling enggak itu botol. satu. Iya. Itu bayangkan 200 orang datang 200 teh botol. Yang dingin lagi. Tahun berapa Bu jadi itu Bu? Jadi sekitar tahun di Idayu itu sekitar tahun 80-an. Belum ya Bu ya? Belum. 70-an ya. Bu tadi tokoh lalu bercerita itu kan artinya ada tacit knowledge yang keluar ya Bu ya, dan ternyata masyarakat itu datang gitu, hadir banyak sekali Bu gitu. Selalu penuh dan malah menunggu. Sampai banyak tokoh-tokoh lain, Bu kapan ceramah? Itu. Wah, kalau ceramah tuh ke Mas Agung itu selalu harus dikasih minum. Bayangkan 200 orang 200 botol harus disediakan. Nggak boleh enggak. Nanti kasihan dong katanya. Saya suka menolak, Pak ya nggak usah dikasih minum juga mereka datang kok Pak. Itu kan siang, bayangkan tuh jam berapa. Kalau maunya dikasih makan kue. Tapi istrinya yang marah-marah. Ngabis-ngabisin duit. Bu Pendit, terus saya Idayu ngabis-ngabisin duit. Habis Bapak nggak boleh, harus dikasih minum. Kalau saya maunya nggak usah dikasih minum, mereka datang kok.
Bu. Silakan. sorry. Kami melihatnya bahwa inisiatif ibu ya menghadirkan orang-orang lama sebagai pembicara dan banyak orang datang tertarik dan kemudian bagaimana Mas Agung memberikan support kepada ibu itu adalah suatu langkah banget Bu, apalagi yang dijalankan oleh pustakawan sekarang. Karena itulah kita ingin juga menjadikan ibu itu sebagai agar orang-orang greget. Ternyata dari dulu aja Ibu Murtini udah bisa melakukan banyak hal, mulai dari izin polisi dan sebagainya. Jadi pustakawan itu tidak hanya duduk di tempat melayani di itu, tapi you have to be penuh inisiatif.